Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, panjang umur, Allah limpahkan rizki, dan Allah selesaikan segala permasalahan serta urusan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang uang 500.000 bisa jadi terasa kecil. Sekali makan di restoran yang sedang viral, habis. Beli sepatu diskon, 2 bulan kemudian rasanya sudah biasa saja. Atau mungkin uang itu lewat begitu saja, tanpa meninggalkan jejak. Tapi bagaimana kalau saya bilang 500.000 bisa berubah menjadi sumber pemasukan yang menetes setiap bulan. Bukan dari bisnis yang rumit, bukan dari aktivitas yang membuat cemas, tapi langsung dari negara. Ya, negara yang sama tempat kita membayar pajak, justru bisa menjadi pihak yang rutin memberikan imbal hasil kepada kita. Banyak orang berpikir, satu-satunya cara mendapatkan penghasilan tetap dari negara adalah menjadi pegawai negeri. Harus melalui seleksi panjang, persaingan ketat, dan belum tentu lolos. Padahal ada cara yang legal, resmi, dan diatur oleh undang-undang. Kita bisa menitipkan uang kepada negara, lalu membiarkan sistem yang bekerja, dan kita menerima hasilnya secara berkala, tanpa seragam, tanpa absen pagi, tanpa lembur. Ini bukan trik, ini bukan celah tersembunyi. Ini cara yang nyata, tapi jarang dijelaskan secara sederhana. Hari ini, saya akan membahas 4 cara paling relevan di Februari 2026 untuk memulai, bahkan dengan Rp500.000. Dan jika Anda mengikuti sampai akhir, Anda akan melihat bagaimana angka kecil itu bisa berkembang menjadi mesin uang jangka panjang. Sekarang pertanyaannya, kenapa harus ke negara? Kenapa bukan instrumen yang bisa naik cepat? Kenapa bukan peluang yang sedang viral? Karena kita hidup di masa yang penuh ketidakpastian. Harga kebutuhan terus naik, biaya hidup semakin terasa, dan uang yang hanya diam perlahan kehilangan nilainya. Di kondisi seperti ini, prioritas utama bukan keuntungan besar, tapi keamanan dan pertumbuhan yang stabil. Ketika banyak hal bisa runtuh, negara berdiri di level yang berbeda. Instrumen utang negara dijamin oleh undang-undang, artinya kewajiban pembayaran tetap harus dipenuhi. Kita bukan sekedar menabung, kita memegang janji resmi yang memiliki kekuatan hukum. Cara pertama, SBN Retail. Ini adalah pintu masuk paling mudah. Dengan nominal terjangkau, Anda sudah bisa menjadi pihak yang memberikan pinjaman kepada negara. Dan sebagai gantinya, Anda menerima imbal hasil setiap bulan. Setiap bulan, ada pemasukan masuk ke rekening Anda. Inilah awal dari gaji tambahan yang tidak bergantung pada pekerjaan utama. Namun yang lebih penting adalah efek jangka panjangnya. Jika setiap hasil yang Anda terima tidak dihabiskan, tapi diputar kembali, maka perlahan Anda membangun sistem yang terus menghasilkan. Cara kedua, sukuk berbasis proyek. Di sini, uang Anda tidak hanya bekerja, tapi juga membangun. Dana yang Anda titipkan digunakan untuk proyek nyata, jalan, jembatan, pelabuhan, dan infrastruktur lainnya. Anda tetap menerima hasil secara rutin, namun ada nilai tambahan. Anda ikut berkontribusi dalam pembangunan, bukan hanya mencari hasil, tapi juga memberi dampak. Cara ketiga, reksadana pendapatan tetap. Ini cocok untuk Anda yang ingin lebih fleksibel. Dana Anda dikelola oleh profesional dan ditempatkan pada instrumen berbasis obligasi negara. Keunggulannya adalah kemudahan. Anda bisa mencairkan dana lebih cepat jika diperlukan. Dengan nominal kecil, Anda sudah bisa mulai dan tetap mendapatkan potensi pertumbuhan. Cara keempat, dana pensiun, DPLK. Ini yang sering diabaikan, padahal inilah salah satu alat paling kuat untuk jangka panjang. Anda menyisihkan dana secara rutin dan sistem akan membantu Anda menjaga disiplin. Selain itu, ada keuntungan dari sisi pajak. Artinya, Anda tidak hanya bertumbuh, tapi juga lebih efisien. Dan yang paling penting, Anda sedang menyiapkan masa depan tanpa bergantung pada siapapun. Sekarang kita lihat gambaran sederhana. Jika Anda menyisihkan Rp500.000 setiap bulan, dalam 1 tahun menjadi 6 juta. Dalam 10 tahun, 60 juta.
Dengan pertumbuhan rata-rata sekitar 7% per tahun, nilainya bisa mendekati 85-90 juta. Dan dalam 20 tahun, bisa berkembang menjadi sekitar 250 juta. Bukan dari kerja tambahan, tapi dari waktu dan konsistensi. Di titik itu, hasil yang Anda terima setiap bulan mulai terasa nyata, bahkan bisa menjadi pemasukan tambahan yang stabil. Intinya sederhana, bukan soal seberapa besar Anda memulai, tapi seberapa konsisten Anda berjalan. Rp500.000 mungkin kecil hari ini, tapi jika ditempatkan dengan benar, ia bisa menjadi fondasi masa depan Anda. Anda tidak perlu menunggu kaya untuk mulai, justru dengan mulai sekarang, Anda memberi waktu kesempatan untuk bekerja bagi Anda. Sekarang saya ingin tahu, dari 4 cara tadi, mana yang paling cocok dengan kondisi Anda saat ini? Tuliskan di kolom komentar.